Kim, gimana nih tahun kemarin? Gak berasa banget ya, kemarin dirayain di persidangan. Ini mundur PA. Seperti apa nih Kak? Kita syukuri aja semua step dalam hidup. Memang kadang-kadang ada yang surprising sekali, cuman kita ngambil yang baiknya, ngambil yang positifnya aja. Ada spesial mungkin di tahun ini dibanding tahun kemarin Kak? Belum ada sih, kita lihat aja. Jadi anak-anak ini spesial. Ini tidak akan terlupakan ini. Pas banget, seharusnya kan 2 hari yang lalu ya. Tiba-tiba dari Bang John sama Pak Sabarnya nggak bisa, terus jadinya pas hari Rabu ya Kim, ulang tahun gue banget nih. Ya udah deh. Kim sih, enggak sih sebenarnya. Emang pengen sama-sama cepet-cepet kelar aja. Tapi ada diskusinya ya, udah sama-sama oke dengan Bang John yang beli dengan harga segitu, oke dah. Untuk harga ada diskusi juga ya, yeah. Dari para kuasa hukum juga kita sepakat ke harga yang paling tinggi ya. Harga paling tinggi itu juga sudah dibicarakan oleh Kim dan Pak Edward juga saat di Polres Jakarta Selatan ya. Ya kami juga mencarikan harga yang paling tinggi ya dengan secepatnya juga. Dan alhamdulillah satu persatu permasalahan sudah bisa diselesaikan, antara pendamaian juga nih pembagian mobil dan tinggal satu lagi untuk tanah ya, tanah di Bali ya, sudah akan memberikan surat kuasa dan nanti akan dibalik nama ke ibunya Kimberly ya dengan notaris PPAT di Gianyar ya, seperti itu. Kak, jual mobil mau sekalian buang kenangan apa gimana sih Kak? Enggak sih, aku tuh kalau barang-barang yang ada mungkin kenangan buruk atau apa sih, kayak aku ngambilnya, ingat-ingatnya tuh yang baik-baik aja. Jadi sebenarnya enggak gitu juga. Kayak berapa hari yang lalu juga Kak Edward sendiri kan sempat posting kebersamaan sama Kak Kim dulu di mobil ini, mungkin Kak ngeliatnya gimana apa? Nggak tahu, nggak lihat. Nggak peduli juga. Kak, ulang tahun masih anak bayi, masih happy birthday mama, terus udah gitu aja. Yang pertama siapa Kak? Ngucapin pertama itu sahabat aku. Biasa dia setiap tahun ngucapin paling pertama tuh jam 12 teng. Kalau X Kenapa? Masih ada ucapan dari Kak Edward nggak? Nggak tahu deh. Kayaknya dia nge-DM aku deh. Kayaknya. jadi buka Apa? belum dibuka. Belum. Saya tadi ada banyak DM-nya. Udah deh, nanti dulu deh. Baim ngucapin nggak Kak? Kenapa? Baim ngucapin nggak? Belum. Ini harapannya insya Allah kerjaannya lancar, rezekinya lancar, bisa menjadi ibu yang lebih baik buat anak-anak, keluarga sehat, aku pun begitu. Terus udah itu aja. Ulang tahun keberapa? Mamaku itu kan sebagai orang tua yang sudah melepaskan anaknya, sudah trust laki-laki ini untuk saya lepaskan kepada dia, anak saya, tapi akhirnya tidak diperlakukan sebaik orang tuaku sendiri. Kesel dong pastinya ya. Dan selama ini mamaku juga belum langsung ketemu dengan dia dan langsung bisa ngobrol dan ngeluarin amarahnya. Jadi akhirnya yang seharusnya di dalam kantor notaris itu dia bisa keluarin, tapi Edwardnya mungkin saat itu juga tidak mau mendengarkan, tidak siap untuk mendengarkan. Jadi akhirnya Edwardnya keluar dan mamaku ya masih kesel kan, kejarlah keluar. Belum sih. Banyak dari netizen yang mengatakan mamah terlalu ikut campur, seperti apa nih tanggapan kamu? Netizen yang ngomong kayak gitu biasanya itu tidak punya anak atau tidak pernah ngerasain anaknya yang perempuan diperlakukan sedemikian. Jadi nggak ngerti. Tapi kalau yang mungkin udah punya anak cewek atau mungkin
anak ceweknya mungkin udah pernah digituin juga, atau yang pernah dalam situasi itu juga, itu pada ngerti mereka. Banyak yang ngerti kenapa mamaku bisa semeledak itu. Dan asal kalian tahu juga, kepada yang belum tahu, mamaku itu tidak pernah ikut campur masalah aku di saat kita masih menikah. Itu benar-benar nggak ada sama sekali. Jadi setelah sudah selesainya aja dia tahu semua ini terjadi ternyata, dan dari situ dianya yang meledak lah. Rumah yang di Bali nantinya akan Belum tahu sih, belum tahu. Cuman saat ini masih aku dan anak-anak pakai selama kita kalau ke Bali, kita nginepnya di sini. tapi berarti sekarang kamu menetapnya tetap di Jakarta aja, tidak kembali ke Bali? Di Jakarta ya. Saya kan anak-anak sekolahnya di sini juga. Amin, insya Allah. Sibuk anak-anak bagi waktunya seperti apa? Alhamdulillah masih bisa bagi waktu sih. Jadi kayak tadi pagi kan aku nganterin anak-anak sekolah dulu, abis itu biasanya siang aku ada kerjaan, mamaku yang jemput, dia yang nganterin les. Merasa berat gak sih jadi single mom? Ya ada beratnya, tapi ya kita jangan mikirin beratnya lah, kita enjoy aja. Insya Allah dengan semua berat ini akan diganti sama Allah. Kalau tidak di dunia ya di akhirat. Yang bikin kuat pastinya anak-anak dan juga ibuku sendiri yang sangat membantu aku banget. Jadi makanya aku ngerti banget kenapa mama aku marah gitu loh. Karena aku pun I feel really bad sebenarnya, karena aku membebani mama aku sendiri. Dia yang akhirnya harus ngurus cucu-cucunya di saat aku lagi kerja. Nah, aku orangnya yang tipenya bukan yang kayak oh why is this happening to me, aku nggak gitu sih. Aku oke, semuanya tuh emang udah ada jalannya, emang Allah yang mengarahkan ke arah sini. Everything happens for a reason.